Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Adindi dalam program Yang Muda Yang Bicara. Nah, hari ini sudah bersama saya perwakilan dari pemenang perlombaan KN MIPA, Pilmapres, dan juga UMNDC. Langsung aja yuk kita sapa mereka. Di sebelah kiri saya ada Sarifah. Halo pemirsa, UM Channel, saya Syarifah ini dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Intan. Halo pemirsa, saya Intan Sari dari program pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Revi. Hai teman-teman UMN Channel, nama saya Revi Restoyanda, saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada Sarul. Halo pemirsa, nama saya Sarul Ramadan, saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, jadi mereka merupakan pemenang juara pertama dari perlombaan UMNDC, KN MIPA, dan juga Pilmapres. Nah, selamat ya untuk teman-teman udah jadi pemenang di perlombaannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana nih kesan kalian setelah kalian menjadi pemenang? Boleh dari Syarifah dulu? Kesannya yang pasti senang, juga bangga pada diri bisa menang, bisa mengalahkan tim-tim yang lain seperti itu. Dan yang terutama tuh senang lah pastinya. Kalau Intan gimana? Kalau Intan saya ada rasa senang dan bangga, terutama sih kayak ada rasa membuat percaya diri. Ternyata itu tuh mampu mengalahkan orang-orang yang menurut Intan lebih pintar dari Intan gitu. Oke, nah Revi? Kalau Revi sih kesannya yang pertama pastilah bangga ya, karena ini pengalaman pertama Revi ikut lomba kayak gini. Ini juga motivasi dari beberapa dosen yang ada di UMN ini kan, dari senior-senior juga yang membantu sebelumnya. Seneng karena lawannya itu juga yang smart, memang yang pinter-pinter banget kan, nggak nyangka aja bisa juara satu gitu. Tapi alhamdulillah ya. Iya. Sarul gimana nih kesannya? Kesannya sih bersyukur banget gitu kan, bisa dapat juara satu dalam lomba KN MIPA gitu kan. Salah satu pengalaman yang besar banget buat Sarul. Di situ juga Sarul bisa mengembangkan skill Sarul di dalam bidang matematika. Karena dulu juga pengalamannya pernah ikut juga, namanya juga ONMIPA dulu. Dulu tuh mungkin salah pilih jurusan kali ya, karena dulu pilihnya biologi gitu. Dulu sempat nggak pede gitu kan dengan olimpiade matematikanya gitu kan. Jadi ngambil biologi, ternyata bukan rezeki. Habis itu dicoba lagi dong di semester 6 dan akhirnya dapat juara satu. Alhamdulillah, jadi tersalurkan gitu. Nah, jadi sebelum kalian mengikuti perlombaan, pastikan kalian ada nih mempersiapkan sesuatu supaya kalian ready untuk lomba. Boleh dong kalian share ke teman-teman apa aja nih persiapan-persiapan yang kalian lakukan? Boleh dari Sarul? Mungkin persiapan dari Sarul sih karena ini on MIPA atau KN MIPA ya, jadi lebih banyak belajar lagi, belajar keras lagi gitu kan. Dan yang terakhir itu berdoa. Yang penting utamanya adalah usaha dan doa. Itu aja sih. Benar-benar. Kalau Revi gimana? Kalau Revi yang pertama belajar ya, karena itu buat karya tulis ilmiah. Ini karya tulis ilmiah yang pertama yang Revi buat untuk dilombakan gitu. Kalau yang dulu pernah buat tapi esai, berupa hanya esai. Yang kedua ya doa, karena ya itulah titik utamanya untuk supaya Allah meridhoi usaha kita. Intan gimana? Kalau Intan kan sebelum lomba tuh dikasih motion. Iya. Nah, jadi ada waktu selama 3 hari untuk menyiapkan motion tersebut. Intan selama 3 hari itu menyiapkan motion tersebut sampai begadang. Jadi hasil yang Intan dapat ini bukan mudah gitu, prosesnya itu panjang dan Intan harus meluangkan waktu. Intan harus berkorban waktu untuk bisa mencapai titik ini, dan doa adalah usaha yang nggak sia-sia. Bener. Gimana nih, Syarifah sama ya kayak Intan? Iya, tapi persiapannya tuh lebih cepat, lebih lama dari Intan. Intan dari 3 hari kan udah persiapan motion. Sebelumnya udah dari awal itu udah nyari-nyari partner buat satu tim debat, tapi nggak nemu sampai akhirnya 1 hari sebelum lomba itu Intan kawannya nggak bisa dan kena sakit, jadi disuruh gantiin gitu. Terakhir memang doa juga sih ya kan, udah pasrah juga ini bakal nggak ikut lomba karena udah nggak dapat kawan tim.
yang lain udah punya kawan dan ada sebagian yang nggak mau ikut. Terakhir doa itu dikabulkan, dapat kawan satu tim. Malamnya nyiapin musisi semuanya itu sampai begadang, belajar lagi dari pengalaman sebelumnya kan udah ikut dari semester 2 juga udah ikut, tapi gagal semester 4 ikut lagi sampai quarter final cuman. Selanjutnya ke semester 6 naik satu tingkat ke semifinal sampai akhirnya usaha memang siapa yang berusaha itu pasti akan ada hasilnya gitu. Jadi pengalaman itu juga utama untuk mencapai tujuan kita kan. Terus berdoa yang paling utama, serahkan semua sama yang di atas, dan kita juga belajar apa-apa aja kan, karena di debat itu nggak cuman kita ngomong, nggak cuman kita tapi kita memang ada argumen, ada aturannya buat ngomong seperti itu. Jadi itulah persiapannya sampai sebenarnya nggak nyangka juga sih dapat posisi 1 ya kan, masuk aja sampai grand final itu udah alhamdulillah, tapi sampai di champion itu sangat luar biasa sampai speechless, nggak tahu mau bilang apa. Bersyukur banget sama Allah itu ya. Nah di perlombaan WMNDC kan tadi kalian bilang tuh ada motion. Menurut kalian berdua nih, motion apa yang paling sulit selama kalian mengikuti lomba WMNDC? Motion pada saat grand final, pada masuk grand final, Sebelum grand final iya, yang sebelum seminya itu semifinal. semi. Nah, motion di semifinal tuh sangat sulit. Itu tentang dewan akan memberikan Memberikan, sanksi kepada orang yang menolak vaksin. Jadi itu menurut kami itu susah karena kami di kami bagian terfokus pada vaksinnya, sebenarnya bukan vaksinnya tapi pada sanksinya. Jadi kami salah berargumen di situ. Kalahnya kami, lemahnya itu kami sanksinya tidak kami tekankan. Yang kami tekankan itu adalah vaksinasinya. Kalau vaksinasinya ya yang ditekankan. Nah tadi kan kalian udah pada bilang nih, kayak Sarifa udah beberapa kali ikut, Sarul juga. Kalau Intan sama Revi baru pertama kali atau gimana? Ini adalah the first Intan, pengalaman Intan pertama kali ikut debat, tapi nggak nyangka Intan bisa jadi champion sih. Karena Intan tuh nggak punya kepercayaan diri gitu kan. Intan ngerasa apa bisa mengalahkan orang-orang yang sering ke pusbah kan, sering latihan debat, sedangkan Intan tuh sibuk kuliah, kerja, ngajar, jadi nggak ada waktu untuk ke pusbah. Tapi dengan usaha dan doa semua nggak akan sia-sia. Ya benar sekali. Revi baru pertama? Revi baru pertama ikut Pilmapres. Itu pun didorong motivasi dari beberapa dosen yang di UMN sini sama yang senior yang pernah menjuarai Pilmapres sebelumnya di tingkat universitas. Iya, karena nggak pede ikut lomba sebenarnya kayak gini. Saya takut kalah pertamanya gitu kan. Rupanya karena udah dimotivasi coba ikut. Kayak contohnya kata Miss Ria itu pengalaman, katanya kayak gitu, kalah menang itu biasa gitu kan. Iya, jadi makanya ikut. Ini nggak nyangka jadi 1. Berkat dukungan orang-orang sekitar juga pasti. Iya. Nah setelah ini kan kalian akan mengikuti lomba nih di babak selanjutnya. Kalian sudah melakukan persiapan apa aja untuk sampai ke tahap itu? Sarul? Persiapan dari Sarul sendiri sih untuk lomba selanjutnya itu dari Prodi sendiri ya, itu udah membuat grup untuk belajar gitu. Di situ kita berdiskusi, terus mengumpulkan soal-soal terbaru gitu kan. Dan di situ kita juga saling bertukar jawaban gitu kan. Ibaratnya ada jawaban yang salah ataupun ada jawaban yang benar, kita koreksi kembali gitu. Apakah ini memang sudah benar atau memang masih salah gitu kan. Dan di situ juga diajari oleh dosen-dosen gitu kan. Ada dosen-dosen yang sudah memang berpengalaman dalam bidang itu gitu kan. Di situ juga dibimbing-bimbing dengan dosen-dosen yang mungkin sudah memang berpengalaman aja gitu, udah diajari gitu. Jadi persiapannya itu udah membuat grup, mengumpulkan soal gitu, dan belajar. Revi persiapannya gimana? Revi lagi buat KTI yang baru untuk dibawa ke LLD. Kalau boleh tahu mengenai apa nih, kasih bocoran sedikit? Judulnya kayak pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak di bawah 5 tahun. Oke. Kalau Intan gimana? Kalau Intan persiapannya untuk ke tahap selanjutnya kami itu ada latihan di pusbah. Jadi setiap yang menang itu harus ke pusbah latihan dari siang tuh sampai sore. Jadi kami benar-benar digembleng, dilatih fisik, mental, argumen, pemikiran harus kritis gitu. Sampai ke nanti
pasti ada nama yang akan dikirim ke nasional. Di awal dikti Iya, dulu ya. iya, di awal dikti, iya. Sarifah persiapannya gimana? Ya sama, kami ada latihan setelah ini, bukan cuma berhenti sampai di sini, karena kan bakal lagi akan dikirim gitu. Siapapun nanti yang akan terkirim itu kan itulah yang terbaik. Kita hanya latihan, berusaha, berdoa. Kalau terpilih, alhamdulillah. Kalau nggak terpilih ya kita belajar lagi gitu. Nah selanjutnya nih, apa harapan kalian untuk kedepannya? Dari Sarifah? Harapannya ya semoga menjadi lebih baik, ya ilmunya itu semoga bermanfaat apa yang telah saya dapat. Terus bisa mengembangkan diri sih, itu harapannya. Kalau harapan Intan sih, ini hari ini Intan menang, tahun depan Intan kan masih ada kesempatan. Intan harap Intan lagi yang megang championnya. Amin. Revi gimana? Kalau Revi sih harapannya apa yang ilmu Revi dapat di lomba-lomba ini, di UMN ini, itu dapat terus bermanfaat, terus buat percaya diri, terus semakin berkembang, mengembangkan skill dan keterampilan yang dipunyai. Terus jangan takut kalah sih, dapat pelajaran itu aja. Sarul? Kalau dari Sarul menjadi lebih baik lagi harapannya. Terus pengalaman yang sudah ada itu disalurkan kembali untuk generasi-generasi selanjutnya, karena mungkin kedepannya Sarul udah nggak bisa ikut lagi gitu kan. Mungkin ada penerus-penerus dari Sarul gitu, dan menjadi yang lebih baik itu lagi bisa mungkin PD-nya gitu, lebih pede lagi dalam menentukan bahwasannya udah jurusan matematika gitu kan, ya udah ambilnya olimpiadanya matematika gitu. Jadi tersalurkan apa yang sudah pernah dipelajari gitu. Jadi intinya tetap ingin jadi yang lebih baik lagi. Iya pasti. Nah, boleh kalian kasih alasan apa sih yang buat kalian bangga untuk kuliah di UMN ini? Sarul? Alasan dari Sarul bangga kenapa kuliah di UMN ini, di sini Sarul mendapatkan ilmu banyak, mungkin dari dosennya, dari lingkungannya, terus mungkin dari organisasinya juga. Sarul kan berorganisasi di UMN ini gitu kan. Nah, jadi di situ juga Sarul bukan mendapatkan ilmu dari dalam kelas saja, juga dapat ilmu di luarnya gitu. Jadi bangga sekali bisa berkuliah di UMN gitu. Dan dimanapun kita kuliah gitu kan, pasti tetap bangga dong dengan aku sendiri gitu. Tetap bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Revi? Kalau Revi yang buat bangga kuliah di UMN ini, yang pertama itu dapat banyak ilmu. Yang kedua, dosen-dosennya tuh humble, mereka mau nge-share ilmu-ilmu yang mereka punya dengan senang hati, membantu, kayak memotivasi, mendorong. Terus dari yang kayak motivasi dosen-dosen itu tadi, jadi Revi dapat banyak pengalaman di sini, kayak yang nggak pernah tahu sebelumnya itu perlombaan apa tuh namanya English Ambassador, itu jadi ikut di situ. Kayak lomba news anchor, tadinya nggak pede tuh untuk baca berita karena nggak pernah gitu kan, jadi ikut. Terus kayak ini lomba Filma Press, apa sih karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia baku gitu kan, itu sulit menurut Revi gitu, tapi karena motivasi, dorongan, ya jadinya Revi sekarang ini karena dibentuk UMN ini. Terus kan karena orang tua juga pernah bilang kalau dimanapun kita berada, mau universitas swasta ataupun negeri, itu bukan nama universitasnya yang yang baik memang, tapi tergantung dari anaknya dan dosen-dosennya yang di situ yang bersedia untuk mengembangkan nama universitas itu sendiri. Intan? Kalau Intan bangga kuliah di sini tuh di pendidikan bahasa Inggris, terutama ya prodinya itu dia selalu memberikan peluang untuk kami berprestasi, baik itu dari English Ambassador-nya, dari speech-nya, dari anchor, drama, sampai debate. Jadi kami tahu karakter didik kami itu di mana, kemampuan kami itu di mana. Dan gitu dosen-dosen di sini tuh kalau kami menyerah kayak miss nggak bisa, ayo gitu, nggak pernah kayak downkan kami tuh, nggak pernah. Dia tetap malah yaudah ya kita jumpa di luar atau di mana, nggak harus di kampus, tapi untuk menyemangatkannya itu tinggi kali. Jadi nggak ada kata nggak bisa di kampus ini, semua bisa. Sarifah? Kalau saya sih terutama ya ilmunya banyak didapat
dari UMN, yang terutama itu dosen-dosennya memang humble, pendidikan bahasa Inggris humble ngajarin gimana supaya kita itu bisa ngikutin apa aja gitu, jangan cuman stuck di dalam. Dosen-dosen tuh juga ngomong, kalian pintar pun kalau cuman di dalam kelas itu nggak ada gunanya, yang penting itu kan pengalaman. Jadi di UMN ini juga sering ngadain kayak kompetisi, baik itu antar satu prodi, apalagi kayak UMNDC ini terbuka untuk umum, semua prodi bisa ikut gitu. Jadi punya pengalaman ikut seperti yang Revi dan Intan katakan, di speech, pidato, baca berita, English Ambassador gitu, semuanya diikutin gitu. Jadinya banyak pengalaman di UMN ini, jadi banyak pengalaman. Selain itu kayak inilah UMNDC. Selain itu juga UMN kadang-kadang mau milih kita untuk mengikuti kegiatan di luar gitu. Kalau kayak saya udah beberapa kali ikut, kayak ada Students English Club itu dipilih juga dari UMN yang mewakili 3 orang dari UMN termasuk saya. Jadi banyak wawasan, jadi banyak relasi dari kampus lainnya gitu. Jadi seperti kayak mereka katakan ada organisasinya, di Puspa itu juga di Code itu belajar tentang debate, kedalamannya itu kayak mana membuat kita berpikir kritis. Oke, luar biasa ya. UMN memberikan banyak sekali kontribusi untuk kalian berkembang ya di sini. Nah, terakhir nih, boleh dong kalian kasih motivasi untuk teman-teman yang mungkin tahun depan akan ikut lomba seperti kalian. Boleh? Dari Saripalwan? Kalau saya untuk yang belum berani atau belum percaya diri untuk ikut, cobalah ikuti lomba apapun itu, karena dari situ kita melatih diri. Kita tahu batas kemampuan kita itu sampai mana. Terus pengalaman, kita dapat pengalaman. Sekalipun kita nggak menang, kita dapat pengalaman. Kita juga bisa coba kesempatan berikutnya dimanapun itu, gitu. Nggak cuma di kampus kita aja. Terus buat yang belum menang juga harus ikut, jangan insecure atau nggak percaya diri sama yang lain. Kita pasti bisa kok. Semuanya itu tergantung diri kita, melawan keberanian itu, melawan ketakutan itu supaya untuk berani gitu. Yang penting kita coba. Tidak ada yang salah dari mencoba. Motivasi dari Intan adalah kegagalan terbesar adalah orang yang tidak mau mencoba. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan adalah awal usaha untuk menuju berhasil. Luar biasa. Revi? Kalau dari Rivi sih, kalau yang untuk tahun depan mau mencoba ataupun yang belum menang, itu kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita sampai di mana kalau kita belum mencoba. Karena siapa yang mau melawan ketakutan kalau bukan diri kita sendiri? Nggak percaya diri itu hal yang biasa, tapi mengikuti segala sesuatu semacam perlombaan itu membentuk karakter diri kita sendiri dan untuk menambah pengalaman bagi kita untuk lebih mengembangkan kemampuan kita dan keterampilan kita. Itu sih. Sarul? Motivasi dari Sarul untuk yang akan selanjutnya ikut lomba. Motivasi dari saya sendiri, disinilah ajang dimana kalian untuk mengembangkan diri kalian menjadi yang lebih baik lagi dan mencoba hal-hal yang baru supaya apa? Mendapatkan pengalaman-pengalaman, walaupun tidak menang sekalipun kalian tetap mendapatkan pengalaman itu sendiri dan pengalaman itu berguna untuk kedepannya, untuk masa depan kalian. Nah, dan motivasi selanjutnya adalah untuk bagi yang tidak menang dalam juara nanti, jangan berkecil hati, jangan minder dan jangan langsung down. Kenapa? Disitulah awal dimana kalian harus berjuang lebih keras lagi, begitu. Jadi udah ada pengalaman dan mungkin kedepannya lagi kalian bisa jadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, jadi pemirsa, ingat bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, sama-sama yuk kita bilang UMN Channel Reaching Out to Public. 1, 2, 3. UMN Channel Reaching